Gareth Bale menjadi starter, lawan langsung bunuh diri. 4 pemain Real Madrid tampil menonjol di Liga Eropa. Zidane bisa saja dipecat pada akhir Oktober 2020. Halo, ketemu lagi dengan gilabola.com, semua berita paling penting hari ini. Tottenham Hotspur menang 3-0, Gareth Bale starter. Hasil pertandingan Tottenham Hotspur versus Lask pada laga perdana di Liga Eropa Jumat 23 Oktober dini hari ditutup dengan skor akhir 3-0. Gol-gol kemenangan tuan rumah dicetak oleh Lucas Moura, gol bunuh diri Andres Andrade, dan gol Son Heung-min pada babak kedua. Bunuh diri Lask gara-gara Gareth Bale. Gol bunuh diri Andres Andrade, pemain Linzer Sports Club atau Lask, terjadi gara-gara Gareth Bale. Itu merupakan hasil kerjasama pemain Real Madrid Sergio Reguilon yang meliuk-liuk menghindari 3 pemain lawan sebelum mengumpan ke Eric Lamela dan langsung diteruskan ke Gareth Bale, pemain pinjaman Los Blancos. Tembakannya coba dihentikan oleh Andres Andrade, tetapi bola malah dibelokkan ke gawangnya sendiri. AC Milan menang atas Celtic. Bukan Zlatan Ibrahimovic yang mengesankan, tetapi pemain pinjaman Real Madrid Brahim Diaz yang tampil menonjol pada laga kemenangan AC Milan 1-3 di kandang Celtic pada laga Liga Eropa Jumat dini hari. Brahim Diaz mencetak gol kedua dari 3 gol Milan ke gawang Celtic. Dan coba tebak siapa pemberi asisnya? Theo Hernandez yang juga mantan pemain Los Blancos. Sementara itu, gol pertama Rossoneri merupakan hasil ketajaman dari sepakan Samu Castillejo ke depan gawang Celtic, selain penempatan posisi yang akurat dari pemain Bosnia Rade Krunic. Pada detik-detik terakhir pertandingan, Jens Peter Hauke menambahkan gol ketiga untuk Rossoneri. Anak buah Steven Gerrard mencetak gol ajaib. Gol dari Kemar Roof tadi malam untuk Rangers yang menjebol gawang dari Standard Liège dari jarak 50 meter jauhnya dipuji oleh manajernya Steven Gerrard sebagai gol terbaik yang pernah saya lihat secara langsung. Laga Liga Eropa itu seolah-olah akan berakhir dengan skor 0-1 dengan pada menit kedua injury time Kemar Roof tiba-tiba melakukan serangan balik melewati 3 pemain Standard Liège sebelum melepaskan tembakan dari garis tengah lapangan untuk menjebol gawang tuan rumah. Skor akhir 0-2 untuk kemenangan Rangers. Arsenal menang 1-2 di Austria. Arsenal beruntung luput dari kekalahan setelah kebobolan sebuah gol pada awal babak kedua laga penyisihan grup B Liga Eropa pada Jumat dini hari di kandang Rapid Wien. Gol itu berawal dari tindakan bodoh kiper Ben Leno yang mencoba mengirimkan umpan pendek pada rekan satu timnya di sela-sela tekanan pemain tuan rumah. Gagal tentu saja. Tampil bagus nyaris sepanjang pertandingan dan melakukan setidaknya 2 penyelamatan penting selama babak pertama, semua jasa kiper Arsenal Ben Leno dirusak oleh kesalahan pada awal paruh kedua. Menerima umpan panik dari David Luiz, sang kiper Jerman ikut panik dan mencoba mengirimkan umpan pendek pada rekannya, tetapi terlanjur dicegat oleh Ercan Kara dan bola kemudian disambar oleh pemain Yunani Taxiarchis Funtas. Beruntung David Luiz melalui sundulan kepalanya dan Pierre-Emerick Aubameyang dengan gol jarak pendek berhasil membalaskan kesalahan Ben Leno tadi. Bayer Leverkusen menang besar. Karim Bellarabi, seorang mantan target transfer Everton dan Borussia Dortmund, mencetak 2 gol yang menolong Bayer Leverkusen menang dengan skor 6-2 atas Nice di grup C Liga Eropa pada hari Jumat 23 Oktober dini hari di Bay Arena. Bayer Leverkusen tergabung satu grup dengan klub Israel Hapoel Beersheva dan tim asal Ceko Slavia Praha. Mereka berhasil mengirimkan pesan ancaman serius pada semua musuh-musuhnya setelah menang dengan skor besar 6-2 atas klub Prancis Nice pada Jumat dini hari. Dari 6 gol tuan rumah, 2 dilesakan oleh pemain Jerman Karim Bellarabi yang 4 atau 5 tahun lalu pernah menjadi target transfer dari Everton dan Borussia Dortmund. Leicester City menang 3-0. Hasil pertandingan grup G dari Liga Eropa antara Leicester City versus Zorya Luhansk berakhir dengan skor 3-0. Gol-gol kemenangan di Foxes dicetak oleh James Maddison, Harvey Barnes pada babak pertama, dan gol tambahan dari Kelechi Iheanacho pada babak kedua.
Mantan pemain Barcelona pesta 2 gol menang 5-3. Manajer Ronald Koeman mungkin akan menyesali keputusan transfer Barcelona pada masa lalu setelah menyaksikan pemain buangan Blaugrana, Paco Alcácer berpesta 2 gol dalam kemenangan Villarreal 5-3 atas Sivasspor, sebuah klub Turki pada laga perdana Liga Eropa Jumat 23 Oktober 2020. 3 gol pertama tim yang berjuluk The Yellow Submarines itu dilesakan berturut-turut oleh Takefusa Kubo, pemain pinjaman dari Real Madrid, sebelum Carlos Bacca dan Juan Foyth menambahkan gol kedua dan ketiga Villarreal. Padahal Paco Alcácer baru diturunkan pada menit ke-70 oleh Unai Emery untuk menggantikan Carlos Bacca. Tetapi sang pemain Spanyol berusia 27 tahun itu langsung mencetak gol selang 4 menit dan 8 menit sejak masuk. Sebelum kita nonton rencana pemecatan Zinedine Zidane serta Cristiano Ronaldo gagal berjumpa Lionel Messi di Liga Champions, klik dulu tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya. Starting 11 terbaik Liga Champions. Lionel Messi masuk sebagai pemain terbaik dalam Starting 11 Liga Champions untuk matchday pertama. Tidak ada pemain Barcelona lainnya. Ada 3 pemain Bayern Munchen pada Starting 11 terbaik dari pertandingan pertama, yaitu Joshua Kimmich, Leon Goretzka, dan Kingsley Coman, yang juga menjadi pahlawan dari Die Roten pada final Champions League musim 2019-2020. Juventus menyumbangkan 2 pemain dalam daftar Starting 11 ini, yaitu Juan Cuadrado dan Danilo. Atalanta juga 2 pemain, Dufan Zapata di lini depan serta Christian Romero, yang sebenarnya adalah pemain pinjaman dari Juventus. 40 dari 73 gol Liga Eropa terjadi pada babak kedua. Sebanyak 54,79% gol-gol yang terjadi pada laga Liga Eropa pekan pertama terjadi pada babak kedua. Jika hendak dirinci lebih detail lagi, maka sebanyak 18 gol dari 73 gol itu terjadi antara menit 61 sampai 75. Urutan kedua ditempati oleh 2 periode waktu, yaitu pada awal babak kedua, menit 46 sampai menit 60, serta akhir paruh kedua, menit 76 sampai menit 90, tidak termasuk masa injury time. Keduanya sama-sama memiliki 11 gol. Periode pertandingan Liga Eropa yang boleh ditinggal pergi adalah masa injury time paruh pertama, hanya 2 gol saja selama match day pertama. Hal yang sama tidak berlaku untuk injury time akhir pertandingan karena ada 5 gol terjadi pada periode ini, termasuk gol hebat dari jarak 50 meter oleh anak asuhan legenda Liverpool, Steven Gerrard, di Rangers. Rahasia kemenangan beruntun AC Milan. AC Milan tidak bisa dihentikan, sudah menang 8 kali dari 8 kesempatan. Apa sih rahasianya? Rahasianya, kata manajer Stefano Pioli, adalah tidak menurunkan determinasi. Tim lain yang normal akan kehilangan motivasi dan determinasi untuk menang setelah laga yang sangat menentukan dan mendebarkan, dalam hal ini derby Milan. Rossoneri menang 1-2 atas Nerazzurri pada 17 Oktober lalu. Zinedine Zidane bisa saja dipecat pada akhir Oktober. Usai kalah 0-1 melawan tim promosi Cadiz di ajang Liga Spanyol, dan kalah lagi 2-3 lawan Shakhtar Donetsk di ajang Liga Champions, Zinedine Zidane hanya punya 2 pertandingan ke depan untuk menyelamatkan posisinya sebagai manajer di Santiago Bernabeu. Jika kalah melawan Barcelona pada El Clasico Sabtu 24 Oktober 2020 dan kalah lagi dari Borussia Mönchengladbach, yang berarti 2 kekalahan beruntun di Liga Champions, nasib baik Zidane di Real Madrid akan berakhir. Koneksi Prancis Zidane menjadi penyelamatnya. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan Zinedine Zidane adalah koneksinya dengan sejumlah pemain Le Bleu. Pemecatan legenda klub itu bisa mengganggu upaya Los Blancos pada masa mendatang untuk mendatangkan target-target utama mereka, khususnya yang berasal dari Prancis seperti Kylian Mbappe, Paul Pogba, hingga Eduardo Camavinga. Sementara itu, Dayo Upamecano serta Houssem Aouar juga sempat dikaitkan dengan kepindahan ke ibu kota Spanyol. Bersedia potong gaji, Pique dapat kontrak baru. Bek tua yang sudah berusia 33 tahun, Gerard Pique mendapatkan kontrak baru di Barcelona setelah bersedia memotong gajinya sebesar 50%.
Pique adalah satu dari 4 pemain Barca yang bersedia potong gaji 50% demi menolong keuangan klub. 3 pemain lainnya adalah Clement Lenglet, Marc-Andre ter Stegen, dan Frenkie de Jong. Gerard Pique sendiri merupakan salah satu dari kapten di tim Barcelona sehingga perpanjangan kontraknya akan sangat berarti. Kontrak lamanya berakhir pada tahun 2022 dan sudah diperpanjang sampai 2024. Sergio Ramos sudah mulai latihan. Kabar gembira bagi pendukung Los Blancos adalah kapten dan jimat tim mereka, Sergio Ramos, sudah mulai kembali berlatih pada hari Kamis waktu Spanyol meskipun belum latihan bersama tim. Rencananya latihan tim baru akan dilakukan oleh Sergio Ramos pada hari Jumat, 1 hari sebelum El Clasico pada hari Sabtu, 24 Oktober 2020. Namun manajer tim Zinedine Zidane masih kehilangan sejumlah pemain seperti Mariano Diaz, Eden Hazard, Dani Carvajal, Martin Odegaard, dan Alvaro Odriozola. Ronaldo mungkin absen melawan Barcelona. Superstar Portugal Cristiano Ronaldo sudah menjalani tes kedua dan hasilnya menunjukkan penyerang 35 tahun itu masih positif terpapar. Ini menjadi tes positif kedua sejak tes pertama yang membuatnya menarik diri dari tim nasional Portugal di UEFA Nation League pada jeda internasional 1 pekan yang lalu. Hasil diagnosis kedua ini akan membuat Cristiano Ronaldo harus absen dalam duel antara Juventus melawan Barcelona pada laga lanjutan Liga Champions pada akhir Oktober di Turin. Ini membuat pertemuannya melawan Lionel Messi untuk pertama kalinya sejak keluar dari Real Madrid harus tertunda. Itulah semua dari Kilabola.com hari ini. Terima kasih sudah nonton. Anda bisa mengikuti video-video kami selanjutnya dengan klik tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya.